Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Santo Lukas mengawali suatu kisah yang penuh warna tentang utusan malaikat yang mengesankan, malaikat Gabriel, yang diutus kepada seorang wanita muda di Nazaret. Utusan itu memberitahu Maria bahwa dia dikasihi oleh Tuhan dan bahwa Tuhan bersamanya. Menurut Santo Lukas, isi salam itulah yang sangat meresahkan Maria,
dan apa yang selanjutnya direnungkannya. Sangat jelaslah terlihat sosok seorang wanita yang bijaksana. Ketika sang utusan mengajukan pertanyaan kepada Maria, Maria mengajukan pertanyaan bagaimana semua itu akan terjadi. Maria ingin tahu maksud dan tujuan dari pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Sejak momen permenungan ini pun, Maria sangat kooperatif atas penyelenggaraan ilahi yang kelak akan menyelamatkan manusia. Bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi kepada segala bangsa. Utusan itu menanggapinya dengan memberitahu kepadanya bahwa Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan rencana dari Tuhan yang Maha Tinggi untuk meredakan kekhawatiran Maria. Selang beberapa masa kemudian, Maria pun berbagi kesukaan dengan Elisabet. Maria menyadari tentang rencana ilahi, tentang kehidupan baru untuk menyelamatkan umat manusia. Penyerahan diri Maria kepada rencana ilahi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hal ini didasarkan pada relasi interpersonal dan rendah hati dengan Allah sendiri. Pada akhirnya, dalam momen Ecce Ancilla Domini, aku ini adalah hamba Tuhan, Maria berbalik dan menyandarkan masa depannya dalam misteri besar yang pada akhirnya membawanya kepada kabar sukacita. Kisah Lukas tentang Maria mencakup kehidupan rohani seorang wanita yang berdoa dan memiliki relasi istimewa dengan Tuhan. Relasi istimewa itu membantu Maria hidup seturut kebijaksanaan ilahi dan memasuki misteri rencana ilahi yang lebih dalam. Relasi semacam ini seharusnya dimiliki oleh setiap orang agar mereka berani memasuki jalan-jalan Tuhan dan berbuat sesuai dengan bimbingan Tuhan. Faktanya, justru ada banyak orang yang menghindari jalan Tuhan dan lebih memilih jalan yang dibuatnya sendiri. Celakanya, kesusahan dan penderitaan hidup ini dituduhkan kepada Tuhan. Kisah Maria yang ditampilkan oleh Lukas mendorong kita untuk membuka pikiran dan hati kita. Bagaimana Allah menyertai kita, sehingga kita dijauhkan dari cemas dan khawatir, karena segala sesuatu mungkin bagi Allah. Semoga kebesaran Allah mendorong kita untuk selalu berpaling padanya dan menyelami kebijaksanaannya dan memasuki lorong-lorong yang disediakan olehnya untuk kita. Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa yang berbelas kasih, pandang dan perhatikanlah kami, supaya kami perlahan-lahan mengerti tentang maksud-Mu atas hidup kami, seperti Bunda Maria, yang akhirnya menjadi sangat rendah hati, memberikan dirinya, memasrahkan penyelenggaraan hidupnya, seperti apa yang dirancangkan oleh penyelenggaraan ilahi.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.